Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, sesuai thumbnail dan judulnya, di sini aku mau bahas mengenai cara mengoptimasi toko kita agar bisa bersaing dengan toko-toko lain yang ratingnya lebih tinggi. Kenapa aku buat video ini? Karena ada komen di salah satu video aku yang ini. Dia komen kalau misalnya ngejalanin toko di Shopee itu nggak semudah yang diomongin. Sebelumnya aku mau minta maaf buat Mas Bro yang kemarin komen di video aku. Komentarnya aku sembunyiin, bukan karena aku tidak menerima kritikan, bukan. Tapi daripada kalimat komen yang kurang pantas itu nanti mempengaruhi anak bangsa yang mungkin sedang belajar kayak aku, jadinya komentarnya aku hapus. Maaf ya Mas Bro. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, langsung aja kita bahas mengenai keluh kesah si Masnya. Gimana kalau misalnya udah lama berjualan di Shopee tapi nggak berkembang-berkembang karena produknya itu tenggelam dan kalah sama toko-toko lain yang ratingnya sudah tinggi. Oke, di sini aku perlihatkan ke kalian toko yang sedang aku jalanin. Bisa kalian lihat ini followersku itu baru 190-an. Masih sedikit karena emang aku baru banget ngejalanin ini, belum ada sebulan. Nah, ini di sini ada 11 pesanan yang harus aku selesaiin hari ini, masih dalam proses pengemasan. Jadi di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah aku juga pernah ngalamin kayak kalian, dimana tokoku itu hanya 0 followers, 0 pengunjung, 0 pembeli juga. Tapi aku ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mengoptimasi toko biar tiap hari ada pesanan. Ya mungkin enggak ratusan per hari gitu kayak penjual-penjual yang sudah besar. Tapi jika setiap hari ada pesanan dan diselesaikan dengan baik, nanti algoritma Shopee juga akan meng-up produk-produk kita sehingga banyak pengunjungnya gitu teman-teman. Oke, tadi sudah kalian lihat ya, kalau misalnya di sini aku nggak asal ngomong doang, tapi sudah aku praktekkan dan sudah aku riset sebelumnya. Gimana caranya biar kita para pemula ini bisa tiap hari ada pesanan? Sebenarnya trik secara umum sudah aku bahas di video aku sebelumnya yang ini. Nanti bisa kalian tonton. Terus di sini aku mau kasih trik secara khusus aja ya. Langsung aja ini aku kasih tips dari aku biar kalian bisa bersaing dengan produk-produk di toko lain yang ratingnya lebih tinggi. Langkah pertama, tingkatkan traffic. Kira-kira traffic itu apa? Ada yang tahu? Traffic adalah banyaknya pengunjung yang berkunjung ke toko kalian. Nih, kalian bayangin aja. Misal, kalian buka toko offline. Nah, di samping kanan kiri kalian itu berderet toko yang juga menjual produk yang sama kayak kalian. Nah, supaya pengunjung itu tahu kalau misalnya produk kalian itu bagus, terus kemudian toko kalian itu lengkap, maka yang pertama kalian harus lakukan adalah bagaimana cara menarik pengunjung supaya berkunjung ke toko kalian. Kalau si pengunjungnya itu udah datang, barulah mereka tahu kalian itu jualan apa aja, kualitasnya bagaimana. Nah, dari sekian produk yang kalian tawarkan, ada kemungkinan besar ada 1 atau 2 produk yang menurut mereka itu bagus dan mereka akan tertarik untuk membelinya. Cara kedua, banting harga. Ya oke lah, nggak bisa dipungkiri kalau misalnya jualan itu tujuannya adalah mencari untung. Tapi bagi kita toko baru atau toko yang baru pertama buka, jangan langsung berharap mendapatkan banyak untung dari semua produk yang kita upload. Jadi kita harus merelakan 1 atau 2 produk yang mengambil untungnya itu tipis banget. Atau bahkan kalau bisa harganya sama dengan harga dari supplier kita. Lah kak, emang nggak rugi? Emang biaya pakainya gimana? Terus biaya capeknya nggak dihitung? Nah, disinilah letak triknya. Ingat, hanya 1 atau 2 produk yang kita banting harganya.
Nah, untuk produk-produk yang lain nanti keuntungannya bisa kalian atur untuk menutupi produk yang kita jual murah tadi. Jadi, kalian tetap dapat untung dari produk yang kalian naikkan harganya tadi, dan traffic kalian tetap akan naik dari produk yang kalian banting harganya. Yang ketiga, buat suatu kelebihan di toko kalian. Jadi, meskipun produk kalian itu sedikit lebih mahal harganya dan followers kalian juga masih sedikit, pembeli akan tetap memilih beli di toko kalian. Nah, kenapa? Karena kalian memiliki suatu kelebihan, bisa dari segi kecepatan membalas chat atau kecepatan dalam mengirim. Oke, kita ambil contoh. Tentu kita pernah kan belanja online di toko yang berating tinggi. Kalau kita perhatikan, pesanan kita biasanya akan dikirim 1 atau 2 hari setelah kita transfer uang. Nah, disitulah kita bisa ambil celahnya. Kita bisa pasang slogan di toko kita, pesan sekarang, langsung kirim di hari yang sama. Karena itulah yang aku terapin di toko aku. Jadi sebisa mungkin aku usahain kalau misalnya ada pesanan, langsung aku kirim di hari yang sama, di hari setelah pelanggan itu check out pesanan. Semua aku lakuin buat menjaga kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya pelanggan udah puas sama pelayanan kita, terus pengirimannya cepet, kualitas barangnya juga bagus, nah itu pasti ada kesempatan pelanggan itu balik lagi ke toko kita untuk membeli barang-barang yang lain. Yang keempat, jangan biarkan toko kalian itu menganggur. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalian jangan sekali upload produk terus dibiarkan berhari-hari nggak dibuka sambil menunggu pesanan, jangan begitu. Nah, Shopee itu, algoritma Shopee itu membaca pengguna atau penjual yang terus aktif menggunakan Shopee. Nah, kalau kalian nggak pengen produk kalian itu tenggelam dengan produk-produk yang lain, maka kalian harus secara berkala menaikkan produk kalian. Kalau itu sudah kalian lakukan, silahkan lakukan upload produk secara berkala juga. Nah, jangan khawatir, ini nanti kalau misalnya produknya nggak ada yang beli gimana? Ya nggak usah dipikirkan, yang penting upload aja. Setelah di-upload, naikkan lagi, upload lagi, naikkan lagi, begitu seterusnya. Jadi jangan sampai berhenti dan membiarkan toko kalian. Kalau langkah-langkah yang dari aku sudah kalian lakukan selama 1-2 bulan dan tetap tidak ada perubahan dan tidak ada pembelian, nah silahkan kalian tinjau ulang produk kalian. Apakah produk kalian yang kalian jual itu masih sesuai dengan selera pasar atau tidak? Kadang kan ada ya produk yang booming atau ngetrennya itu tahun kemarin, lalu kalian baru jual di tahun sekarang. Tentu aja itu hasil penjualannya akan berbeda dengan yang menjual produk yang sekarang sedang diminati. Jadi buat kalian yang baru aja gabung di Shopee dan punya toko baru di Shopee, jangan gampang menyerah dan jangan patah semangat karena semuanya butuh proses. Masih banyak langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengoptimasi toko kalian. Jangan lelah untuk belajar, evaluasi, dan riset pasar untuk menaikkan penjualan kalian. Oke, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya video ini bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.